Ketemu lagi bro di channel ini. Hari ini kita akan memberikan sebuah judul, jadi reseller token, strategi bisnis digital yang jarang dibahas. Oke bro, kita mulai ya bro. Pernah dengar istilah reseller token? Ini bukan jual pulsa bro, ini bukan juga MLM. Ini adalah strategi bisnis digital yang jarang sekali dibahas, tapi punya potensi besar di era Web3 dan kripto. Bahkan kamu bisa mulai dari modal kecil tanpa harus jago coding, tanpa harus trading. Mau tahu caranya? Yuk simak sampai habis. Pertama, apa itu reseller token? Reseller token adalah orang yang membeli token dalam jumlah tertentu langsung dari proyeknya, lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan. Mirip konsep agen atau distributor dalam bisnis konvensional, tapi ini dalam dunia kripto dan blockchain. Contoh sederhananya, sebuah proyek game Web3 punya token bernama Gamer. Mereka membuka kesempatan bagi komunitas untuk beli token di awal dengan harga lebih murah. Kamu menjadi reseller beli 1 juta token. Lalu kamu jual ke komunitas game lain dengan markup harga dan bonus tambahan atau sistem afiliasi. Ini bukan sekedar beli murah jual mahal. Ini tentang membangun komunitas dan ekosistem. Kedua, kenapa ini peluang? Karena banyak proyek Web3, NFT atau GameFi saat ini sulit menjangkau komunitas baru. Mereka butuh tangan-tangan kecil yang bantu sebarin dan juali token mereka secara organik. Kelebihannya, modal relatif kecil. Bisa mulai dari komunitas lokal. Kamu nggak perlu buat token sendiri. Dan bisa kombinasikan dengan bisnis lain seperti jasa edukasi, event, bahkan jual NFT. Bahkan ada beberapa proyek yang kasih komisi penjualan, airdrop eksklusif, hingga reseller reward. 3. Syarat jadi reseller token yang sukses. Tapi nggak asal jadi reseller juga ya bro. Ada beberapa hal penting yang harus kamu punya. Pertama, paham tokenomics. Pahami proyeknya, gimana supply-nya, siapa timnya, token itu dipakai buat apa. 2. Punya komunitas atau membangun dari nol. Komunitas adalah aset, bisa dari Telegram, Discord, IG, TikTok, ataupun YouTube. 3. Bangun kepercayaan. Jangan sekedar jual, edukasi, bantu orang paham dulu, baru mereka percaya. Oke bro? 4. Manfaatkan momen launchpad atau private sale. Waktu paling ideal untuk jadi reseller adalah saat harga belum naik tinggi. 4. Strategi praktis. Sekarang kita bahas gimana cara jalaninya secara praktis. Pertama, cari proyek kecil, menengah yang sedang mencari community builder. Hubungi tim mereka, banyak yang buka program ambassador reseller. Buat sistem penawaranmu, contoh beli lewat kamu dapat bonus konten edukasi. Edukasi lewat konten YouTube, Reels, Twitter Thread. Bangun funnel, buat grup Telegram tempat kamu support pembeli. Lama-lama, kamu bukan cuma reseller token bro,
tapi jadi mikro influencer di dunia Web3. 5. Resiko dan etika. Tapi ingat ya bro, semua hal ada resikonya. Jangan asal jual token meme yang gak jelas cuma demi cuan cepat. Etika reseller token. Pertama, jangan FOMO-in orang. Kedua, jangan janji pasti untung. Lalu jujur soal risiko dan jual proyek yang kamu sendiri percaya. Jadi, kalau kamu kreatif, punya semangat membangun dan mau belajar, jadi reseller token bisa jadi jalanmu membangun bisnis digital yang nyata. Ingat, di era Web3, komunitas adalah mata uang baru dan kamu bisa jadi jembatan antara proyek dan komunitas itu. Kalimat, jadi kalau kamu kreatif, punya semangat membangun dan mau belajar, jadi reseller token bisa jadi jalanmu membangun bisnis digital yang nyata. Artinya, kalau kamu punya kreativitas, semangat untuk membangun sesuatu dari nol, dan mau terus belajar hal baru, maka menjadi reseller token bisa jadi peluang nyata untuk memulai bisnis digital kamu sendiri. Tanpa harus punya modal besar atau keahlian teknis tingkat tinggi. Bisnis digital yang nyata di sini maksudnya adalah bisnis yang bisa benar-benar menghasilkan pendapatan berbasis komunitas dan teknologi baru seperti blockchain dan punya potensi berkembang secara global karena sistem kripto Web3 bersifat internasional. Jadi ini ajakan untuk jangan tunggu sempurna, yang penting mulai dan terus belajar. Kalimat jangan tunggu sempurna, yang penting mulai dan terus belajar mengandung makna motivasi yang sangat penting, terutama dalam dunia digital dan kripto yang serba cepat. Penjelasannya. 1. Kesempurnaan itu ilusi di awal. Banyak orang menunda memulai sesuatu karena mereka merasa belum cukup pintar, belum cukup modal, atau belum cukup siap. Padahal kalau menunggu sempurna, kamu mungkin gak akan pernah mulai bro. Dalam dunia kripto dan Web3 yang berubah cepat, penundaan kalah start. Kesempurnaan bukan syarat untuk memulai, tapi hasil dari proses yang terus dijalani. 2. Belajar itu proses, bukan syarat awal. Kamu nggak perlu tahu semua hal tentang blockchain, NFT, atau tokenomics di awal. Cukup tahu dasarnya, mulai langkah kecil, lalu belajar sambil jalan. Tindakan, pengalaman, pembelajaran, perbaikan, tumbuh. Itu prosesnya bro. 3. Mulai dulu sama dengan punya pijakan nyata. Ketika kamu mulai, kamu dapat pengalaman nyata. Kamu mulai membangun jaringan. Kamu tahu apa yang belum kamu kuasai. Kamu jadi lebih percaya diri. Daripada terus menyusun rencana tanpa eksekusi, lebih baik lakukan satu langkah kecil yang konkret hari ini. Intinya, kesuksesan di dunia digital bukan milik orang yang paling tahu, tapi milik orang yang paling mau. Jangan tunggu semua sempurna bro, karena belajar terbaik datang dari tindakan. Mulai dari yang kamu bisa dan biarkan dirimu berkembang dari prosesnya. Lalu, ingat di era Web3, komunitas adalah mata uang baru dan kamu bisa jadi jembatan antara proyek dan komunitas itu. Ingat, kita sedang masuk ke area baru. Bukan lagi era sentralisasi, bukan lagi zaman yang hanya investor besar yang bisa menggerakkan dunia digital. Kita sekarang ada di era Web3, di mana komunitas bukan cuma penonton. Komunitas adalah kekuatan utama, bahkan bisa disebut komunitas adalah mata uang baru. Apa maksudnya komunitas adalah mata uang? Bayangkan ini, dulu yang menentukan nilai sebuah proyek adalah modal besar. Tapi sekarang yang menentukan suksesnya proyek Web3, NFT, DAO, bahkan token adalah komunitas yang percaya dan terlihat. Kamu bisa lihat proyek NFT, game, kripto, token baru yang ramai dibicarakan yang punya komunitas kuat. Nilai dari proyek itu datang dari interaksi, kepercayaan, dan energi sosial, bukan cuma dari teknologinya.
Peran komunitas lebih dari sekedar follower. Komunitas bukan cuma follower. Mereka jadi duta investor awal, beta tester, pembuat token, bahkan pengarah visi. Mereka membentuk brand bersama, dan kamu tahu apa artinya itu? Siapapun yang bisa jadi jembatan antara proyek dan komunitas akan sangat berharga. Kamu bisa jadi jembatan itu, bro. Kamu gak harus jago coding, kamu gak harus punya modal besar. Yang kamu butuh komunikasi yang baik, kemampuan membangun relasi, empati, konsistensi, dan niat untuk belajar. Kamu bisa mulai jadi community manager, moderator Discord, pembuat konten edukatif, event organizer virtual, atau bahkan sekedar jadi teman pertama di proyek baru yang bantu ajak orang lain masuk. Contoh nyata, orang biasa jadi penting. Lihat kisah-kisah ini. Ada orang yang awalnya cuma suka koleksi NFT, lalu jadi host Twitter Space komunitas, lalu direkrut resmi jadi community lead. Ada juga yang awalnya bikin thread edukasi tentang token tertentu, lalu dijadikan brand ambassador. Bahkan ada yang bangun komunitas sendiri dari nol, lalu proyek Web3 datang minta bantuan mereka untuk integrasi lokal. Kenapa bisa? Karena di Web3 yang penting bukan gelar, tapi kontribusi nyata. Yang aktif duluan, yang berani membangun akan dikenali dan dihargai. Web3 sama dengan era partisipasi, bukan sekedar konsumsi. Kamu nggak lagi cuma pakai teknologi. Di Web3 kamu ikut membentuk teknologi itu, ikut membentuk nilai, arah, dan bahkan kepemilikan. Kalau dulu kamu cuma pengguna, sekarang kamu bisa jadi pembangun. Dan membangun komunitas adalah satu jalan paling nyata dan paling inklusif. Jangan ragu, mulai sekarang bro. Jadi jangan remehkan kekuatan interaksi, kekuatan menyambungkan orang. Karena di dunia Web3 yang masih muda ini, jembatan lebih berharga daripada tembok. Mulai dari grup Telegram kecil, dari obrolan Discord, dari ruang Twitter, bangun relasi, berbagi wawasan, jadi sahabat digital. Maka tanpa kamu sadari, kamu sedang membangun karir baru yang relevan dan dibutuhkan. Kalimat itu mengandung makna yang dalam dan praktis, terutama untuk digital Web3 saat ini. Berikut penjelasan artinya. Mulai dari grup Telegram kecil, dari obrolan Discord, dari ruang Twitter. Artinya, kamu tidak perlu langsung membangun proyek besar. Cukup mulai dari komunitas kecil, tempat orang-orang berkumpul dan berdiskusi soal dunia kripto, NFT, Web3, dan teknologi digital lainnya. Grup-grup seperti Telegram, Discord, dan Twitter Space adalah pintu awal untuk masuk, belajar, dan dikenal. Bangun relasi, berbagi wawasan, jadi sahabat digital. Artinya, bangun koneksi, bukan hanya cari cuan. Cobalah aktif, saling bantu, berbagi info, menyapa member baru, menyumbang ide, bahkan membuat konten sederhana. Itu akan membuat kamu dikenal sebagai kontributor positif, bukan cuma penonton pasif. Lalu, maka tanpa kamu sadari, kamu telah membangun karir baru yang relevan dan dibutuhkan. Artinya, tanpa harus menunggu gelar, modal besar, atau jabatan, kamu sedang membangun reputasi dan posisi di industri digital baru. Dan karena Web3 sedang tumbuh pesat, mereka butuh orang seperti kamu yang aktif membangun komunitas dan membawa energi baru. Itulah karir masa depan yang bisa kamu bentuk dari sekarang. Kesimpulannya, jangan remehkan langkah kecil di ruang digital di era Web3. Mereka yang aktif, konsisten, dan membangun koneksi akan jadi orang yang paling dibutuhkan. Di dunia lama, kamu harus punya jabatan dulu baru bisa didengar.
Di dunia baru ini, kamu cukup punya suara, niat baik, dan konsistensi. Mulailah dari komunitas kecil, dari komentar, dari obrolan ringan, dari kontribusi kecil. Karena di Web3 dan dunia digital, relasi adalah reputasi dan reputasi adalah mata uang. Jangan tunggu nanti, mulai sekarang. Karena kamu tidak terlambat, kamu datang di waktu yang tepat. Sebuah pantun akan menjadi penutup. Ke pasar beli ketupat, bungkus rapi dengan kertas hijau. Era digital makin cepat, yuk bangun peluang dari sekarang juga. Satu lagi pantun, tanam singkong di tepi rawa, disiram hujan tumbuh berjuta. Bukan soal pintar atau kaya, tapi siapa yang mau mulai dan setia. Ahoy, sampai ketemu di episode berikutnya.